Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah puncak Parheheon Remaja Naposo Bulung HKBP Cibubur pada malam hari ini, sesuai dengan tema Our Youth, diambil dari Mazmur 127 ayat 4. Dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Namun saya padukan dengan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, secara khusus buat remaja dan Naposo Bulung, kalau bisa yang di luar masuk aja Naposo Bulungnya. Naposo Bulung dan remaja yang ada di luar, masuk lamang, masuk dulu. Itu hamudu jami tau nanti. Muse ngamaleon hatok-hatok emak mati. Naposo Bulung remaja, mana panitia pengarahan masa ini? Pengarah masa. Masuk inang, masuk. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya secara pribadi saya tidak sedang memakai istilah puncak. Karena di atas puncak nggak ada lagi puncak. Kalau ada puncak di atas puncak, itu bukan puncak. Biasanya kalau kita bicara tentang puncak, setelah puncak tidak ada lagi puncak dan tidak ada kenaikan, tidak ada perkembangan. Yang ada adalah penurunan. Itu sebabnya secara pribadi saya kurang suka memakai istilah puncak, atau pesta puncak lah, atau ibadah puncak lah, atau apapun itu. Saya lebih setuju dengan ibadah penutupan, walaupun hampir sama isinya. Mengapa saya katakan demikian? Kalau penutupan ada acara yang telah dibuka, dan acara itu harus ditutup kembali. Saya senang pada tanggal 18 Juni yang lalu, kita sudah membuka acara Parheheon ini dalam ibadah yang kita laksanakan di gedung sekolah minggu. Saya masih ingat khotbah saya pada waktu itu tentang Our Youth. Saya mulai dengan pertanyaan, ada apa dengan masa muda? Ini harus kita pahami bahwa masa muda adalah masa yang sebenarnya harus diisi dengan hal-hal yang akan mengantarkan kita ke masa selanjutnya. Jangankan dulu kita bicara masa tua. Karena masa muda adalah masa yang strategis dan sangat sentral, yang bisa menentukan dan menghantarkan kita kepada masa yang berikutnya. Karena Tuhan menciptakan waktu ini dengan tahapan-tahapan bermasa-masa, supaya kita setiap masa, setiap waktu, setiap tahapan yang kita lalui, kita mampu menikmatinya. Kita bisa menikmatinya, kita bisa mensyukurinya, sehingga ketika kita memasuki tahapan yang baru atau masa yang baru, masa yang lalu menjadi kenangan dan memotivasi kita untuk melanjutkan masa yang akan datang. Silly Davis, pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Kalau tua itu pasti Amanginang.
Karena Tuhan telah memberikan setiap orang waktu-waktu dan tahun-tahun yang harus dilaluinya. Tetapi bagaimana kita menjadi adult, menjadi dewasa? Bagaimana kita menjadi dewasa? Itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bisa saja usia tua tapi dia masih kekanak-kanakan, belum dewasa. Tapi sebaliknya juga bisa saja dia usianya masih muda, belum tua, tapi karakter pembawaannya dewasa. Dan itu sudah sering kita jumpai dimanapun. Mungkin di rumah kita bisa kita temukan itu. Ada anak-anak yang sifatnya, karakternya, cara pembawaannya, cara berpikirnya begitu simpel, tapi sangat menunjukkan kedewasaan, padahal usianya belum. Oleh karena itu pertanyaan yang pertama tadi, ada apa dengan masa muda? Kalau dikatakan pemazmur tadi bahwa pemuda itu diibaratkan seperti anak panah, kita bisa bayangkan amanginang, saudara-saudara remaja Naposo Bulung, bahwa anak panah itu tidak sendirinya terjadi seperti itu. Ketika anak panah itu harus dilemparkan, harus dilepaskan, maka anak panah itu harus diasah sebelumnya. Tidak asal comot saja, tidak asal dibuat saja. Dia harus diasah dan dipastikan bahwa dia akan mengenai sasaran. Itulah anak panah. Karena anak panah atau busur anak panah itu tidak akan dilepaskan jika tidak ada sasarannya. Oleh karena itu kepada adik-adik kami, anak-anak kami, remaja Naposo Bulung, jadilah anak panah yang siap dilepas. Yang tahu kemana tujuan arahnya. Tidak asal lepas. Dia tahu untuk mencapai kemenangan dia harus melepaskan dirinya dari yang mengikat dia, dari yang membatasi dia. Karena anak panah tidak akan bisa berguna jika dia tidak keluar dari tempatnya, dan jika dia tidak ditembakkan untuk satu tujuan. Pertanyaannya kembali, ada apa dengan masa muda? Apakah kita sadar bahwa kita adalah sebagai anak panah seperti yang digambarkan oleh pemazmur? Tujuan kita jelas. Persiapan kita jelas, itu yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu, kalau dikatakan carving your youth, ukirlah masa mudamu. Apa yang mau diukir? Pemahaman saya sederhana, karena saya suka dengan hal-hal yang sederhana. Diibaratkan seperti sepotong kayu amanginang. Jika dibiarkan sepotong kayu itu, dia tetap kayu. Dia tidak berguna. Dia bisa saja membusuk, bahkan dibuang orang. Tetapi jika kayu itu diukir sedemikian rupa, dimanfaatkan sedemikian rupa, misalnya seperti diukir menjadi sebuah patung yang baik, maka kayu itu pun akan berubah nilai, akan indah dan mahal. Semua orang senang melihatnya. Oleh karena itu ukirlah masa mudamu ini. Tentukan mau jadi apa kita. Pada masa muda kita bisa sangat gampang menentukan mau kemana kita dan membentuk kita. Seperti kayu tadi. Jika semua potensi yang diberikan Tuhan kepada kita pada masa muda kita biarkan begitu saja, tanpa dimanfaatkan dan diarahkan, tidak diukir, maka dia tetap menjadi sebuah sepotong kayu yang mungkin tidak ada harganya dan orang lain tidak akan meliriknya. Tapi jika dia dibentuk, diukir sedemikian rupa, dia akan menjadi bernilai. Semakin baik kita mengukir kayu yang sepotong tadi, bisa merubah
nilai yang lebih indah dan lebih menarik. Oleh karena itu, pada masa muda ini, ketika kita disadarkan dengan ilustrasi sepotong kayu tadi, Anda, naposo bulung dan remaja, milikilah ketekunan untuk mengukir hidupmu. Beranilah untuk merubah apa yang tidak baik. Dan berikan ruang dalam kehidupan kita supaya dalam hidup ini benar-benar terarah dan menjadi seorang pribadi yang benar-benar dewasa untuk selanjutnya. Ada 3 hal yang mau saya katakan untuk orang muda pada saat ini. Karena saya juga sekarang orang tua dan punya anak. Ada 3 hal yang perlu kita, khususnya orang muda, yang harus kita perhatikan. Anda harus belajar 3 hal ini. Belajar mendengar. Orang muda saat ini sulit mendengar. Kalau orang tuanya berbicara atau menasehati, handphonenya yang dipegang. Kalau orang tua memberikan suatu wejangan atau memberi harapan, sulit didengar oleh orang muda. Dia lebih senang mendengar apa yang dikatakan YouTube, yang belum tentu benar, banyak hoaks di situ. Orang muda saat ini senang dengan mendengar apa yang lebih digandrungi pada masa kini. Itu sebabnya gampang tersulut orang muda karena suka mendengar yang tidak baik. Orang tuanya yang membesarkannya sulit didengar. Oleh karena itu belajarlah mendengar anak muda. Supaya kamu bisa mengukir hidupmu, belajar mendengar. Umumnya memang orang sulit mendengar. Tapi dengan pada saat ini, pada puncak atau penutupan ibadah periode ini, belajarlah mendengar. Mendengar yang baik. Saya yakin orang tua tidak ada satupun yang tidak memberikan nasihat atau wejangan yang tidak baik. Itu untuk kebaikanmu. Dan jika Anda sudah bekerja, sudah selesai sekolah, sudah bekerja, dan umurnya sudah cukup, dengarlah apa kata orang tuamu. Manguli mahuamang, muli mahoinang. Persiapkan. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita bekerja kalau tidak manguli mau? Ate selegan. Dang di BGB. Marpikri wana tohoro naingon narohana te. Jadi dengarlah. Karena dengan mendengar kita lebih yakin dan kita akan lebih tahu. Yang kedua, belajarlah berpikir. Dalam arti belajarlah berenung, mau kemana kita, mau jadi apa kita, mau bagaimana kita. Masa muda itu enak sekali, indah sekali, semua ada. Tapi berikan ruang, waktu masa mudamu itu, untuk berpikir merenung. Mau jadi apa kita? Saya hanya bisa jaminkan kepada anak-anak atau naposo bulung, seorang laki-laki harus bisa menjadi bapak, menjadi suami. Kalau menjadi kaya jangan dululah, biar Tuhan yang mengatur itu. Jangan katakan jodoh di tangan Tuhan. Tuhan sudah sering menunjukkan jodoh kepada kalian, tapi kaliannya aja nggak mau. Oleh karena itu berpikirlah, berikan ruang. Orang tua dalam pelayanan kami sebagai pendeta, sering doa yang dimohonkan bila ada pokok-pokok doa, rokap nigel lengamang. Udah capek disekolahkan, ditanyakan supaya bekerja, sudah bekerja, tapi kurang merenungkan. Jangan-jangan
untuk poin yang kedua ini Anda tidak mau mendengar juga. Belajar mendengar, belajar berpikir dan merenungkan, mau jadi apa kita? Pakai di masa muda ini, tentukan hidupmu. Dan yang ketiga, belajar menguasai diri. Menguasai diri itu penting. Saya senang dengan drama tadi. Ada perbedanya kan begitu ya? Ya, gabi narahaku liling madiga bemangan naraku bagasan. Saya singkatkan dalam khotbah ini. Dari cerita itu, sepertinya itu adalah realita kehidupan kita Manginang. Kita sering berhadapan orang-orang yang usil. Kita sering berhadapan orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Tapi tergantung kita Manginang, bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang seperti itu. Itu adalah cerita gambaran kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga kita bisa mungkin ada muncul seperti itu. Di tengah-tengah lingkungan rumah kita mungkin ada seperti itu. Di tengah-tengah gereja ini mungkin juga ada seperti itu. Di tengah-tengah dunia kerja kita juga mungkin ada seperti itu. Di tengah-tengah dunia belajar kita, di mana kita kuliah atau sekolah, ada juga seperti itu. Oleh karena itu belajarlah menguasai diri. Hai anak muda, belajar menguasai diri. Supaya terbentuk karakter yang baik dalam kehidupanmu. Karena ada masanya nanti ketika orang menilai kita dari karakter kita. Bukan dari kemampuan kita saja, tetapi dari karakter kita. Bagaimana kita dinilai orang dari sudut karakter kita. Dan orang yang mampu menguasai diri akan menghasilkan karakter yang baik. Belajarlah mendengar, belajarlah berpikir, belajarlah menguasai diri. Supaya kita bisa benar-benar menikmati masa-masa muda kita. Saya juga pernah muda, orang tua juga kita pernah muda. Tapi saat ini Anda yang muda, belajarlah dalam 3 hal tadi. Supaya menjadi orang-orang yang dinilai baik dan disenangi orang lain. Diberkatilah remaja pemuda HKBP Cibubur. Amin. Diberkatilah sekolahmu Manginang. Amin. Diberkatilah kuliahmu. Kok nggak ada aminnya? Oh. Diberkatilah rencana-rencanamu. Diberkatilah kerinduan-kerinduanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah calon-calon jodohmu. Dan juga diberkati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman dan renungan bagi kami. Bersama dengan orang tua, remaja Naposo, di gereja Tuhan HKBP Cibubur melaksanakan ibadah penutupan kegiatan perheheon mereka. Kami yakin Tuhan memberkati apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka. Segala persiapan yang sudah dipersiapkan mereka untuk sampai kepada ibadah puncak ini. Kiranya Tuhan yang menjadikan momen itu pelajaran bagi kehidupan mereka. Berkati anak-anakmu remaja Naposo, berkati juga orang tuanya, berkati juga gerejamu, berkati juga setiap kerinduan-kerinduan kami, supaya semuanya berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hapuskan dosa kami dalam Kristus Yesus. Amin.